inside your bedroom. We stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical silence, no need to speak a word. Lay here beside me. Don't wanna move too fast. Your lips on my flaws, sipping on your love, sipping on your love. I never dare to ask if we're gonna. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Gianyar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam diseminasi program kami untuk modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Pada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Tanjung Pasir yang saya mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang kami pernah hadir dalam diseminasi program kami pada siang hari. Nah, sebelum acara ini kami mulai, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa dengan mengaturkan mengasungkara pengajariman Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Kami yang pertama, yang itu adalah saya Iwayan Suarso Darmana, SPD Rencana Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gianyar, SMK Negeri Tanjung Pasir, dan rekan saya Bapak IKD Nawardana SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil diseminasi kegiatan yang telah kami lakukan. Nah, untuk hemat waktu kita akan langsung ke penyaji yang pertama, yaitu dari Bapak Hadir Kita Wardana. Untuk waktu dan tempat di sini. Cek, mohon izin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Iwayan Suarso. Bapak Ibu guru sekalian, izinkan saya membuka kegiatan ini dengan sebuah pantun. Sekolah bersih karena Pak Buban, Stefanya maju karena Bu Sekali. Jadi saya ucapkan selamat pagi para Bapak guru hebat. Jadi izinkan saya berada di sini untuk melakukan sebuah kegiatan diseminasi. Oke, Bapak Ibu jangan tegang ya. Hari ini kita akan banyak berdiskusi seperti biasanya. Jadi saya harapkan kegiatan ini nanti ada manfaatnya, tidak sekadar pemenuhan dalam penyusunan tugas-tugas dari CGP, tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa kita petik di sini. Baik, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi hari ini saya ingin berbagi tentang budaya positif di sekolah. Oke, mungkin Bapak Ibu pernah tanya apa sih budaya positif di sekolah? Oke, sabar. Oke, sebelum mulai, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Pak Prof ya. Jadi perkenalkan, saya Dita Wardana. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gianyar. Di sini di Sumatera saya mengajar Dinas Studi Bahasa Indonesia. Itu perkenalan singkat dari saya. Oke, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya hari ini merasa sangat bahagia. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena Bapak Ibu hari ini sudah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian untuk berada di sini mendengarkan kami para CGP untuk melakukan pengibasan dari materi yang sudah kita dapat tentang budaya positif di modul 1.4. Oke, harapan saya ya. Jadi saya berharap kita di sini
setelah kegiatan ini selesai, ada hal-hal positif sesuai judul yang budaya positif. Ada hal-hal positif yang nanti bisa kita dapatkan. Ada hal yang berubah terutama, ya. Jadi dari hal-hal yang mungkin belum kita pahami sebelumnya, dengan mengikuti kegiatan ini ada pemahaman paling tidak yang kemudian berubah di situ. Oke, Bapak Ibu, ini saya mengambil sebuah quote, ya, atau kata-kata mutiara, mungkinnya. Belajar dari bulu ketek, bahwa walaupun selalu terhimpit, tetapi kita tetap tegar, bertahan, dan tetap tumbuh. Ya, jadi maknanya, ya kita sebagai guru di sini kan seringkali kita dihajar, ya, dalam tanda kutip dihajar oleh berbagai macam jenis tugas, pekerjaan rumah, pekerjaan di masyarakat, kemudian pekerjaan lain di sekolah seperti itu mungkin. Jadi ya seringkali kita di umur yang agak dewasa ini, ya, saya tidak sebut tua, kita banyak sekali tanggung jawab. Kemudian sebagai guru, sebagai seorang pendidik, penting bagi kita untuk memanfaatkan setiap celah itu untuk melakukan pembelajaran. Ya, karena tugas kita mengajar, tentu kita setuju bukan bahwa guru juga perlu belajar. Setuju, Bapak Ibu? Kok lepas sekali setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Jadi itu sekadar pembuka dari saya. Nah, materi pertama yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian yaitu tentang disiplin positif. Oke, pernah mendengar kata disiplin positif? Pernah? Ibu-ibu, bapak-bapak? Oke. Ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang kemudian terbayang di benak Bapak Ibu? Boleh saya dengar suaranya Bapak Ibu? Integritas, paradigma. Gue kan taat, tata tertib, taat dengan aturan. Oke, bagus. Tuntutan, wah luar biasa ini ya. Dari pengalaman pribadi kayaknya ini. Apa ini? Integritas, tata tertib, tuntutan. Apa lagi kira-kira ya? Disiplin? Tanggung jawab. Oke, luar biasa. Oke. Nah, saya ingin bertanya sekali lagi. Apakah kalau saja murid bisa disiplin, apakah mereka akan berhasil dalam belajar? Apakah disiplin adalah kunci dari keberhasilan belajar? Yes. Ya, oke. Sepakat ya. Ya, selanjutnya, apakah kemudian mendisiplinkan murid itu adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita sebagai seorang guru? Ya, sangat menantang, apalagi saya ya. Jangan hanya mendisiplinkan siswa, kadang-kadang ya mendisiplinkan diri saja itu masih ya amat sulit. Ini pengalaman saya pribadi sih. Oke. Nah, seperti apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, jadi ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan kita, ya kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, keteraturan, kepatuhan pada peraturan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Ya, jadi orang yang tidak disiplin ujung-ujungnya dihukum atau kena hukuman. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Jadi, ya belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu terakhir sebaliknya. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, saya garis bawahi bahwa hukuman itu tidak direkomendasikan sama sekali. Jika bisa, ya boleh itu tidak digunakan sama sekali. Nah, sekarang kita akan bedah makna disiplin. Dalam hal ini kita akan bedakan disiplin biasa dengan disiplin positif atau self disiplin. Di slide sebelah kiri itu ada beberapa pendapat tentang disiplin yang coba saya rangkum. Nah, yang paling atas itu menurut KHD
atau Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu paham pasti kan? Ki Hajar Dewantara itu biasanya dikenal dengan ya, Bapak Pendidikan Nasional. Nah, beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, itu bahasa Inggris saya nggak ngerti. Self disiplin gitu dah. Ya, sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi disiplin itu bukan karena ditertibkan, tetapi di tengah kemerdekaan itulah sesungguhnya disiplin itu bisa muncul. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian di bawahnya kata disiplin itu berasal dari kata-kata yang sama, yaitu disipel, atau artinya murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti. Ya, Bapak Ibu punya sosmed? Punya kan? Di sosmed itu kan ada pilihan follow atau tidak follow. Follow kalau suka, tidak follow kalau tidak suka. Jadi tidak perlu ketika orang tuh follow, ya follow back kakak, nah gitu ya. Jadi ya sosial media sebenarnya sudah memberikan pilihan berbeda. Kalau kalian menyukai ya ikuti, kalau tidak ya tidak masalah. Itu bukan karena ada sesuatu di dalamnya ya. Jadi pasti ada alasan kenapa kalian mengikuti itu. Jangan hanya serta-merta semuanya didasarkan pada ketaatan pada aturan dan lain-lain. Kemudian di bawahnya, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan. Ada sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan yang universal. Jadi orang misalnya bangun pagi itu bukan karena dituntut, ya, bukan karena ayam berbunyi atau alasan-alasan lain. Justru kenapa saya bangun pagi? Mungkin itu karena ada keyakinan nilai-nilai yang saya dapat di pagi hari. Kemudian saya bangun untuk belajar karena dengan belajar di pagi hari mungkin manfaatnya akan lebih banyak. Saya menangkap. Ada alasan. Alasan kenapa saya datang ke tempat waktu itu ada alasan yang saya yakin. Ibarat makan sayur. Makan sayur itu bukan karena apa namanya? Ya karena dipaksa atau gimana? Kita makan sayur ya karena memang sayur itu bermanfaat. Ya. Oke, itu contohnya sebuah disiplin diri. Jadi nilai kedisiplinan yang muncul dalam diri kita sendiri. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi kesadaran itu muncul dari dalam, bukan disadarkan oleh orang lain. Karena apa? Kalau disadarkan oleh orang lain, dia sifatnya ya temporari, sebentar. Oke. Ini ada gambar Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bisa memahami ya, apa sih maksud dari gambar yang saya tampilkan di sini? Apakah ada hubungan dengan materi yang saya jelaskan tadi? Ada? Apa? Boleh saya tahu? Apa? Boleh. Nomor satu. Ya, siswanya tidak mendisiplinkan diri sendiri dalam menggunakan helm. Kalau yang nomor 2 itu siswanya sudah mendisiplinkan diri dengan menggunakan helm. Oke, luar biasa ya Ibu kita ini. Di sana ada hal disiplin. Ya, di salah satu berkendara, membawa motor, satu bonceng 3. Ya, ini zamannya mungkin udah lewat ya. Ini zaman cabai-cabian dulu. Kita sudah melewati zaman itu. Kemudian yang di bawah ada siswa yang pakai helm, di depannya ada polisi. Ya, kira-kira kalau misalnya di gambar itu yang di atas ada polisi, apakah anak-anak itu akan seperti itu? Tidak. Ya. Kalau misalnya di bawah itu polisinya loncat ke situ, berarti yang di bawah nggak pakai helm, gitu ya? Ya. Bisa dipahami maksud saya tentang disiplin positif. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena ada faktor dari luar.
kita berkendara pakai helm, misalnya, ada polisi, pasti tangkap polisi ya. Kita pakai helm biar tidak ditangkap polisi. Kan itu alasan kita seringnya ya. Kalau tidak ada polisi, berarti tidak perlu pakai helm. Kan itu. Nah, sebenarnya itu salah ya. Seharusnya ya disiplin memakai helm itu bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentingan diri kita. Kita sudah sadar bahwa keyakinan kita kenapa memakai helm itu karena kita yakin bahwa dengan helm ini kita bisa menjaga kepala kita. Kita bisa merawat kepala kita selamat sampai di tujuan. Kalau jatuh kenapa? Ya, itu yang melindungi. Bukan karena pengaruh ada polisinya yang menghindari kecelakaan. Nah, disiplin positif ya itu seperti itu. Ya, artinya alasan kita melakukan sesuatu ya karena ada nilai-nilai yang kita yakini. Ya, ibu-ibu di sini mungkin dulu pas masa remaja, masa pacaran, kan sering sekali ya disuruh diet mungkin oleh pacarnya. Ya, karena terpaksa diet. Saya diet karena saya ya selalu disindir pacar saya gitu. Saya diet karena apa? Kan ada motivasinya dari eksternal, bukan dari internal. Saya diet atau saya melakukan olahraga bukan untuk memenuhi hasrat dari lawan jenis misalnya ya karena saya ada dengan olahraga, saya yakin nilai itu penting bagi saya, ya saya lakukan. Ya itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Ya Bapak Ibu bisa dipahami sampai di situ? Oke, saya akan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu tahu orang di sini? Saya juga ya. Di sini kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Kalau kita analisis, ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa seseorang kemudian melakukan sesuatu. Oke. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Jadi fokusnya jangan yang di atas tuh yang ditulisan di bawah. Ya. Jadi itu adalah sebuah tindakan atau perilaku. Jadi coba kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita kemudian melakukan sesuatu? Oke, saya lanjutkan dulu. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Ya. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga ya kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, atau juga untuk mendapatkan imbalan. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Sering? Jarang? Kadang-kadang? Yang mana? Sering. Untuk mendapatkan hadiah? Bisa jadi kan? Apa lagi kira-kira alasan? Apa lagi kira-kira alasannya? Kita melakukan sesuatu dorongan. Apa lagi? Mendapatkan reward. Andai, kan bahasanya nggak berat ya. Andai surga dan neraka itu tidak ada, apakah Bapak Ibu akan tetap berbuat baik? Tetap. Andai peraturan datang tempat waktu di sekolah itu tidak ada, apakah Bapak Ibu akan datang tepat waktu? Jadi coba lihat di depan gambarnya sering kali ini menurut Jeremy Bentham tahun 1800 beliau mengatakan semua orang itu termotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit dan mendapatkan imbalan. Kadang-kadang itu faktor dorongan kita. Itu kuda atau keledai? Ya kuda atau keledai. Ya dia bisa jadi berjalan karena ada makanan, dia mendapatkan makanan di depannya. Bisa jadi dia berjalan bergerak itu karena dia dipukul karena rasa sakit. Sama juga ya Bapak Ibu hadir di sini. Ya. Bisa jadi motivasinya
Ya mungkin karena merasa tidak enak dengan kami ya. Nah, itu misalnya gimana? Atau misalnya lingkungan kalau Bapak Ibu tidak mau kesini gitu di diseminasi yang kita lakukan, maka Bapak Ibu akan ya gini. Jika A maka B gitu ya. Atau bisa dapatkan imbalan. Separuh nanti habis kegiatan ini saya akan berikan 1 juta rupiah pada masing-masing peserta gitu. Itu kan bagian kedua dari untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi. Oke. Nah, motivasi perilaku manusia ini menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya, kita berperilaku biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, takut dihukum, bawa helm, takut ditilang. Ya, atau menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya datang tepat waktu agar dapat pujian. Wih Bapak, ini rajin sekali, Ibu, keren sekali ya, disiplin sekali. Itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya belajar, biar saya juara kelas. Nah, motivasi yang ketiga itu orang berperilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi yang ketiga itu dia melakukan sesuatu karena mereka ingin dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai atau keyakinan yang mereka percaya. Dari ketiganya ini yang mana yang paling baik? Yang terakhir, yang mana yang paling susah dilakukan? Yang terakhir juga. Oke. Susah kan belum tentu tidak mungkin dilakukan ya. Coba pelan-pelan. Nah, saya akan jelaskan ketiga perilaku tersebut, Bapak Ibu. Yang pertama, perilaku manusia yang didasari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena takut dihukum atau merasa tidak nyaman, merasa tidak enakan, biasanya motivasinya tergolong amat rendah. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, apa yang akan terjadi kalau misalnya saya bangun siang? Misalnya, saya sering sekali seperti itu di rumah. Ya, sering sekali ya karena marah karena bangun siang, jadinya besok paginya terpaksa bangun pagi untuk menghindari tawaran dari ibu saya. Oke ya kan? Selanjutnya sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, jadi motivasi ini bersifat eksternal. Jadi sifatnya sementara. Kalau motivasi pakai helm karena ada polisi, jadi itu sifatnya ketika ada polisi aja orang pakai helm. Ya. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atas motivasi yang pertama, ya di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Kalau ini apa yang terjadi jika saya tidak melakukan? Sekarang apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan ini? Ya, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan feedback tertentu. Ya, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi motivasi ini pasti bersifat eksternal, tidak dari dalam. Oke, selanjutnya ini yang ketiga, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai.
Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ya, jadi ya saya melakukan ini ya ini. Saya belajar ya karena saya merasa dengan belajar saya jadi tahu. Dengan jadi tahu, saya bisa memberitahu orang-orang. Itu yang mungkin kita sebagai guru. Ya, bukan karena kita belajar ya karena ada workshop di rumah, di sekolah ada kegiatan aja gitu ya. Sebaiknya ya seperti jam lah. Ya, seperti jam kan dilihat atau tidak dilihat, ya tetap berjalan. Ya, belajar juga seperti itu. Harus belajar sepanjang kalian. Bapak Ibu, sekarang mari pikirkan tentang diri Anda sendiri. Ya, kita merenung sebentar Bapak Ibu. Ya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang dengan tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Ini kan menghindari ketidaknyamanan, atau ya, Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik atau guru berprestasi? Ya. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Artinya kita mempraktekkan secara langsung ketika kita menjelaskan, anak-anak kita harus datang tepat waktu. Tidak dijelaskan dengan hanya sekadar kata-kata. Ini loh yang namanya tepat waktu. Ketika tepat waktu ya waktu kita secara psikologis kita akan jadi siap, lebih rapi, tidak buru-buru, tidak suka sisiran, tidak ada barang-barang yang tertinggal atau hal-hal lain mungkin seperti itu. Jadi ya Bapak Ibu sudah merenung, sudah berpikir, sudah menanyakan diri sendiri. Jadi manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu selama ini? Eksternal, sering ya. Ada yang sudah kontrol sudah sampai ke level ini ya? Internal. Ya. Kita tidak ada jalan lain. Kalau saya sendiri mungkin ya, sejauh ini ya sering seperti itu, datang terlambat, tidak tepat waktu, berusaha di situ ya karena tidak ingin dihukum ya. Kalau ini masuk orang kita dipantau, bapak ini kok belum datang sampai jam segini seperti itu. Ya seringkali kita termotivasi ya karena faktor-faktor eksternal itu. Jadi, nah sebaiknya ya mungkin setelah kita tahu sekarang bahwa sebaiknya motivasi perilaku itu muncul dari dalam yang kita melakukan sesuatu karena kita meyakini bahwa ada nilai positifnya bagi diri kita. Oke, sampai di situ Bapak Ibu. Ya, masih kuat kan? Masih. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pernah dengar ini Bapak Ibu? Nah ya, apa saja? Makan, betul. Apa lagi? Kebutuhan? Makan, sandang, papan, bernafas. Iya kebutuhan. Makanya setiap baru bangun pagi, Bapak Ibu coba cek nafasnya masih itu saya masih lihat. Uang bulanan. Apa lagi kebutuhan Bapak Ibu? Hah? Banyak? Ya. Oke, ya. Jadi beberapa kebutuhan yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita coba. Ya. Ini menurut Bapak Ibu ya. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory, beliau memetakan kebutuhan dasar menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan, kebutuhan tentang kebebasan atau freedom. Yang keempat, tentang kebutuhan terhadap kesenangan, fun. Yang kelima, kebutuhan tentang kekuasaan atau power.
Oke. Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu membutuhkan ini? Sangat membutuhkan. Kebutuhan mana yang paling penting? Berang hidup. Ya. Fun, senang. Freedom, kebebasan. Kan kadar kebahagiaan, ada kebutuhan kita beda-beda ya. Ada yang asal hidupnya yang tercapai. Ya, artinya di pas-pasan pas ini ada, pas ingin giliran belanja itu ada ya. Dan kasih sayang. Punya harta banyak. Ya. Ini kasih berkat saya ya. Punya harta banyak, punya ini itu punya, tapi kita tidak terkurang kita kasih sayang itu nggak lengkap punya ya. Misalnya tentang ya ketika kita jalan-jalan itu yang terpenting kan bukan kemananya, tapi bersama siapa. Ketika makan juga ya saat makan kan gitu kan, mungkin penting sih tapi tidak terlalu penting. Bukan tentang makan apa, tapi makan dengan siapa. Makan enak sendiri kan tidur ya tidur di hotel sendiri kan tidak kedua kan. Oke. Yang ketiga tentang kebebasan. Ya. Ada yang ingin hidupnya terkekang? Tidak ya. Lebih baik hidup di penjara atau di luar penjara? Di luar penjara ya. Karena sebagai dasarnya kita tidak ingin terkekang. Kita semua suka bebas. Ya. Apakah bebas itu sama dengan terserah ya? Seringkali kan dia makan, Pak, Bu, mau makan apa? Terserah. Itu namanya kebebasan. Itu kebebasan. Nah, itu kebingungan. Kalau saya misalnya itu kadang-kadang sering dulu mengalami ya. Mau makan apa? Terserah. Saya ajak beli bakso lagi. Itu terserah. Nah, kebebasan di sini ya seringkali kita disuruh kita senang dengan hal-hal yang membuat kita bebas mengekspresikan. Ketika kita suka musik ini ya tidak musik itu yang selalu diputar. Saya sukanya warna pink misalnya ya. Tidak harus monodon, kamu harus warna hitam yang bagus seperti itu. Yang ketiga, ya yang keempat, selanjutnya adalah kesenangan. Ya, namanya kesenangan. Semua orang bisa senang dengan kesenangan di situ. Ya nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang kelima, kebutuhan dasar itu adalah kekuasaan atau power. Bapak Ibu ingin berkuasa? Tidak? Misalnya ya, mau nggak Bapak Ibu menyerahkan diri Bapak, akhirnya diatur oleh orang lain? Mungkin saja, ya, tidak semua orang yang ingin berkuasa, tetapi paling tidak di diri kita, ya kita penguasanya. Kita tidak suka ya diatur ke sini, diatur ke situ, disuruh ini, di situ. Kalau kita tidak senang gitu ya. Jadi kita simpulkan bahwa 1 sampai 5 ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini ya wajib terpenuhi sebisa mungkin semuanya terpenuhi. Nah, pertanyaan saya, apa yang kemudian terjadi seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi? Apa Pak? Kalau dia stres ya butuh-butuh. Kalau stres ya kebutuhan. Ya ada tekanan, tidak bahagia, ya tersiksa dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah kasus. Bapak Ibu mohon dibaca ya. Saya juga bacakan. Contoh kasus ini Ibu Ambar. Beliau adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Nah, beliau sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mereka mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, makanya dia kemudian melakukan hal-hal yang mungkin dalam kutip menyimpang. Begitu? Bapak Ibu lain setuju? Setuju ya. Jadi
seringkali peristiwa atau hal-hal yang tindakan-tindakan yang tidak baik, menyimpang atau hal semacamnya itu terjadi karena kelima kebutuhan dasar dari manusia ini tidak terpenuhi. Oke, kita buktikan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya, seperti yang tadi kita sempat ulas, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Sudah punya rumah, aman. Sudah bisa makan, aman. Sehat, aman. Ya, kan cita-cita itu ya hidup pas-pasan ya. Jadi sudah dipenuhi, ya ini sedikit boleh. Nah, kembali ke kasus tadi Doni. Dalam kasus Doni dia, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh ibu awal, dia melakukan itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Doni kemudian mengambil bekal rumah karena orang tuanya tidak memberikan bekal. Jadi tidak sekarang karena dia jahat. Ya. Jadi bisa jadi muncul ketika kebutuhan dasarnya ya lapar. Sama ketika kita di sekolah, bayangkan ketika kita sekolah dari jam 8 sampai jam 4 dan kita tidak memberikan waktu istirahat kepada siswa, apakah mereka akan belajar dengan baik? Karena ya, kebutuhan dasarnya tentang kebutuhan makanan, ya mungkin kenyamanan, istirahat sedikit sebentar itu dia tidak boleh, maka dia tidak akan belajar secara maksimal. Selanjutnya tentang kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ya, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan nanti yang berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kalau kita hubungkan kasus Doni dengan kebutuhan akan kasih sayang ini, ya, apabila Doni menjawab bahwa alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi perhatian sama dia. Seringkali terjadi orang-orang yang ada siswa-siswa yang agak caper di kelas itu bukan berarti karena dia ingin, mungkin di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, jadi di sekolah, di kelas dia kemudian mencari perhatian. Kita kan perlu diperhatikan kan? Ya. Oke, sampai itu saya pahami. Oke, saya akan lanjutkan kebutuhan tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, penguasaan, kekuasaan, dan pengakuan atas kemampuan. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ya, mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Jadi kalau kita hubungkan dengan kasusnya si Doni, ya, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya dan kekuasaan. Ya, jadi ketika dia mampu memberikan seseorang itu kelihatan keren, dia berpengaruh dan lain-lain. Itu seseorang Doni sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ya, namanya bebas, jadi bebas memilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, kemudian memiliki pilihan dan mampu mengandalkan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus tadi, ya, bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam.
mungkin dari sini kita bisa berpikir ya, Bapak Ibu, Ibu Dermawan, kalau memberikan bekal nanti kepada anak, divariasikan. Ya, karena kalau monoton hanya TP saja atau hanya ACK saja ya, lama-lama memang enak, awalnya enak, tapi lama-lama kan jadi bosan. Ya, kalau kita makan enak setiap hari juga tidak enak. Mungkin karena itu ya ada penderitaan kita yang di hidup kita ya. Kalau hidup kita senang-senang aja nggak seru kayaknya. Oke, jadi itu kebutuhan akan pilihan. Ya, Bapak Ibu kan sebagian besar sudah menikah. Suami atau istrinya dipilih? Aduh. Ya, artinya pasti kan kita kebebasan untuk memilih, menentukan kemana kemudian kita akan berlabuh seperti itu. Ada alasan. Kalau tidak ada pilihan, rasanya kurang seru. Ketika belanja misalnya, kalau pilihannya cuma satu, ya mungkin tidak. Ya, kalau Indomaret yang dijual hanya Coca-Cola saja, mungkin Indomaret tidak seramai sekarang. Selanjutnya tentang kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka meleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga memuaskan. Jadi dalam kasus Dori, ya bila dia bilang bahwa ia melakukan ya mengganggu temannya, mengambil bekal temannya karena ya senang aja lihat ekspresi teman-temannya kayak gitu, ya maka berarti Dori sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan senangannya. Ada orang yang senang lihat orang susah misalnya, mungkin di situ kebutuhan akan merasa kesenangannya. Jadi kadang-kadang ya kayak usil seperti itu tuh mungkin itu salah satu penyebab kenapa kemudian Dori melakukan hal-hal seperti itu. Dia sedang memenuhi kebutuhannya akan merasa senang. Oke, Bapak Ibu, oke, materi dari saya segitu dulu. Ya, jadi ada 3 poin Ada 3 poin penting yang saya sampaikan, yaitu tentang disiplin positif. Ya, belajar apa tadi Bapak Ibu? Disiplin positif. Apa lagi? Motivasi perilaku manusia. Yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira sampai di situ ada hal yang kemudian akan berubah kira-kira itu, Bapak Ibu. Dari misalnya motivasi perilaku manusia ya, mungkin dari awalnya kita termotivasi karena faktor eksternal. Mudah-mudahan ya setelah kita mengetahui hal-hal seperti tadi, ya kita boleh mengarahkan atau mengkombinasikan satu dan ya setengahnya karena hukuman, setengahnya memang dari dalam. Ya pelan-pelan kita perubahan tidak bisa instan. Oke Bapak Ibu, ya silakan dan apa sebenarnya kita pegangan. Selanjutnya akan ada lagi materi-materi berikutnya tentang budaya positif yang tentunya akan bermanfaat bagi kita dalam melakukan proses pengajaran. Terus selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Pak Saudara Darmawan. Jadi kepada Saudara Darmawan dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Sekian dan terima kasih. Istirahat pertama. Terima kasih Pak Kadep Wicawardana atas waktunya. Kita sebenarnya ada 6 materi di sini. Tadi Pak Kadep sudah menyampaikan 3 materi karena kita ada kolaborasi. Jadi yang memang diharapkan dalam program bukan salah satunya adalah melakukan sebuah proses kolaborasi. Nah, kalau tadi Pak Kadep Wicawardana sudah memaparkan 3 materi, untuk kesempatan kali ini saya juga akan memaparkan 3 materi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat ya. Masih semangat? Masih semangat? Terima kasih Bapak Ibu. Nah di sini dari Saudara mana CGP akan tuju Kabupaten Gianyar. Nah di sini harapan kita dari pembelajaran adalah nanti kita memiliki atau hasil dari disiplin ini kami harapkan nanti adalah bagaimana modul budaya positif ini bisa menjadi sebuah tolak awal, sebuah perubahan paradigma kita sebagai seorang guru. Nah di sini tadi Pak Dikta sudah memaparkan 3 materi. Yang pertama adalah tentang disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi dari sana
kita akan paham kenapa seseorang, ya, kalau kita bicara misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh kita tentang motivasi perilaku manusia, apa yang mendasari seseorang itu melakukan sebuah tindakan, apa motivasi? Dan sebenarnya kita akan tahu analisis ketika kita menghadapi mungkin teman sejawat, mungkin juga dengan siswa. Dan kita akan lihat di sana apa yang mendasari motivasi mereka. Kemudian kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu kita juga akan melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Di sana kita akan mengetahui kondisi psikologis seseorang atau sesuatu yang mendasari seseorang ketika mengambil posisi. Dan kita akan tahu dan secara tidak langsung kita akan bisa melakukan sebuah proses manipulasi terhadap perilaku seseorang. Kalau kita sudah paham faktor-faktor penyebabnya, kita akan bisa melakukan sebuah semacam manipulasi, kemudian juga kita bisa melakukan stimulus apa yang bisa kita lakukan sehingga nanti harapannya perilaku seseorang itu bisa. Dan lanjut ke materi yang keempat, yaitu posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol seorang guru, ya. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dan seperti apa? Kita akan simak bersama. Nah, di sini 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, saya mau tanya dulu, ya. Bapak Ibu biasanya ketika ketemu dengan seorang siswa yang mungkin berperilaku berbeda dengan temannya, contohnya seperti terlambat, kemudian bilang permisi ke belakang 5 menit, ya, tapi 5 menit ternyata 50 menit. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Memarahinya atau bagaimana? Menanyakan dulu. Yang lain? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ketemu dengan profil peserta didik seperti ini? Memarahi atau bagaimana? Jadi Pak Duning menyatakan itu menanyakan dulu. Menanyakan dulu, kemudian meminta siswa melakukan introspeksi diri. Oke, kita akan lihat. Dari 5 posisi kontrol, yang mana yang sering Bapak Ibu ambil? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita coba jujur, ya. Jujur melihat dalam diri yang mana posisi kontrol yang paling sering kita ambil sebagai seorang guru. Sebagai manajer? Oke, mantap, luar biasa, ya. Bapak Ibu yang lain? Sebagai? Teman. Oke, Bu Sekar sebagai teman. Lalu Bu Surya? Manajer juga. Kalau Bu Kustiayu? Membuat orang merasa bersalah. Jangan-jangan ketemu dengan saya nanti saya merasa bersalah gitu, ya. Kalau Bu Dewayu? Bersalah juga. Kalau Bu Komintri? Manajer juga. Kalau Bu Ayu Sangra? Manajer juga. Kalau Bu Eka Bakti? Sebagai teman. Bu Anik sekarang sebagai gongnya yang terakhir, ya. Pemantau. Jadi tahu mungkin? Nah, kita lihat di sini, ya. Ternyata kalau kita lihat tadi tentang motivasi, ya, di sana ketika kita mengambil langkah yang pertama, ya, menghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, itu termasuk motivasi eksternal. Artinya motivasi itu datang dari dalam, dari luar, eksternalnya. Kita yang memberikan dia motivasi. Nah, tapi motivasi intrinsik dari dalam diri itu adalah ketika mengambil posisi sebagai seorang manajer, ya, sebagai seorang manajer. Nah, kita lihat dulu identitas gagal. Apa identitas gagal? Karena itu akan berpotensi gagal mengubah perilaku dari seorang siswa. Bukan hanya siswa secara umum, manusia secara umumnya. Itu akan berpotensi identitas yang kita tanam itu gagal. Nah, perilaku kontrol negatif yang kita lakukan yang tergolong sebagai identitas gagal adalah sebagai penghukum. Nah, yang pertama sebagai penghukumnya, apa yang dilakukan guru? Guru berbuat menghardik, menunjuk, yang mengancam, yang menyakiti, menyindir. Pernah melakukan itu? Pernah? Nah, ya, karena
Seperti kata sebuah lagu ya, sebuah lagu bahwa guru juga manusia. Kalau lagunya bilang rocker juga manusia ya, tapi guru juga. Tapi itu akan menjadi sebuah introspeksi bagi kita untuk tidak mengambil posisi sebagai di sini gurunya menghati, dan ini rawan ya, rawan nanti mungkin konsekuensinya karena kita guru SMK ya, dengan siswa yang sudah dewasa, risikonya mungkin nanti ban sepeda motornya mungkin dikempeskan mungkin ya, atau diintimidasi oleh siswa di luar sekolah. Nah, mungkin, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Kemudian membuat orang merasa bersalah, nanti berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, bahasanya gimana? Lihat ya, di bawahnya guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu membuat orang itu merasa bersalah, tertekan dia, merasa dia bersalah. Nah, itu dianggap sebagai perilaku kontrol yang termasuk identitas gagal. Ya, identitas gagal ya, identitas gagal. Di depan kita mungkin dia akan menunjukkan perubahan karena ada motivasi eksternal yang terlibat. Kalau kamu udah begini, kamu harus pakai hukum. Kalau kamu udah begini, resikonya kamu seperti ini. Ada kalimat-kalimat ancaman di sana. Nah, kemudian kita lihat identitas berhasil. Nah, identitas berhasil ini kita lihat ada dua ya. Ada yang berasal dari eksternal, ada yang berasal dari intrinsik dari dalam diri. Yang eksternal kita lihat. Nah, berperilaku sebagai teman. Ini yang bagaimana bahasanya, lakukan ini untuk ibunya, tolong lakukan. Kemudian ya sudah, kalau kamu merasa salah, tak apa-apa, nanti aku bantu. Ya, aku bantu menghubungi dengan wali kelasmu agar kamu tidak dimarahi oleh wali kelasmu. Itu membersihkan diri sebagai. Nah, kemudian memantau. Memantau di sini menghitung dan ya, untuk mengukur. Jadi di sana kita lihat, misalnya praktek di Laboga, aturan menggunakan alat praktek sudah ada aturannya. Misalnya sehabis melakukan praktek itu alat dicuci bersih dan dikeringkan. Kemudian ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya ketika siswa tidak melakukan aturan itu, ada konsekuensinya. Konsekuensinya misalnya dia harus membersihkan ulang, mencuci ulang, kemudian mengeringkan dan menaruh pada. Jadi di sini fokusnya adalah ke peraturan. Jadi konsekuensi atau sanksi itu adalah sesuai merupakan bagian dari sebuah peraturan yang sudah disepakati. Nah, kemudian kontrol diri bagi manajer. Nah, di sini kita membuat namanya keyakinan. Buat keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas? Kita lihat ya. Keyakinan kelas di Bapak Ibu dan lihat. Di sini hasil ya. Hasil. Nah, tadi kita sudah lihat posisi guru. Ya. Kemudian hasil yang kita lihat sebagai hukum, siswa akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Nah, ini bukan hanya siswa, mungkin juga nanti ke anak kita juga. Ya, ke anak kita juga. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini dia akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Dia akan berbohong. Nah, dia akan berbohong. Misalnya dia bilang ke belakang, ternyata dia ke warung, maka dia akan bilang, mungkin dia bilang ke toilet, dia ke toilet. Nah, ketika dia terlambat, dia akan menyangkal apa yang sudah dia. Kemudian sebagai teman, di sini akan ada ketergantungan. Ada ketergantungan karena dia menganggap guru itu atau guru menganggap siswa sebagai teman. Hasilnya apa? Anak atau siswa ini akan tergantung dalam gurunya itu. Kemudian memantau, dia menyesuaikan bila diawas. Nah, suruh karena kalau belajar yang rajin dulu ya, sebentar ada tamu. Ketika gurunya masih ngomong begitu ya, dia duduk. Tapi begitu kita hilang, mungkin saja dia akan berkeliaran di kelas tersebut. Ya, mungkin di antara kita banyak seperti itu.
Jadi di depan kita siswa itu akan menyesuaikan diri, tapi di belakang kita dia karena tidak ada yang. Nah kemudian di sini kontrol diri sebagai manajer, di sini ada penguatan watak atau karakter. Yang bicara karakter di sini tentunya perlu proses. Jadi perlu proses karakter. Kemudian apa pada murid? Nah di sini penghukum mengulangi kesalahan berulang-ulang, berlaku menjadi agresif. Mungkin kita sering ketemu yang siswa itu berlaku agresif kalau sering kita. Kemudian membuat rasa bersalah. Di sini dia nanti merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian sebagai teman tidak gantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian yang sebagai pemantau di sini menitik beratkan pada dampak dan di sini mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi seringkali kita sebagai guru juga mengambil posisi sebagai pemantau. Jadi siswa akan berubah, mungkin kita juga ya, mungkin pasti kita juga dipengaruhi karena kita yang mendapatkan reward. Ternyata itu juga adalah sebuah bentuk hukuman juga ketika kita mendapatkan sebuah reward. Saat kita melakukan sesuatu itu karena ini mendapatkan sebuah reward atau takut kita dengan punishment. Dan sini kita lihat mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang baik ketika kontrol diri sebagai manajer itu kita ambil. Jadi seseorang itu atau siswa akan bisa mengevaluasi diri. Kembali seperti yang saya bilang tadi itu butuh semua butuh proses ya. Tidak ada sesuatu yang instan, kecuali ini saja bisa. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Ya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya. Kemudian yang kedua, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Kemudian yang terakhir, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi di sini siswa itu menjadi seorang individu yang positif. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan nanti terjadi. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa kita lakukan dalam sebuah proses. Nah, ini contoh kesepakatan kelas ya. Ini sudah saya lakukan di kelas yang saya ajar. Nah, ini kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan yang kita atur dengan siswa di kelas di mana kita ajar, atau bagi bapak ibu yang menjadi wali kelas itu bisa juga melakukan kesepakatan kelas. Yang namanya kesepakatan itu bukan kita yang memutuskan, tapi merupakan sebuah titik temu antara guru dengan siswa. Nah, itu contohnya yang kita lakukan. Di sana ada menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, dia sepakat. Kemudian hadir tepat waktu, makan dengan siswanya. Kemudian menerapkan 5S. Ya, 5S itu jangan sama S yang ke-6 ya. Nanti S yang ke-6 itu stres begini ya. Nah, jadi kita S yang cukup 5S saja, walaupun S-nya banyak, mungkin agak sedikit begini ya. Nah, jadi yang pertama senyum. Jadi kita harapkan siswa itu terbiasa tersenyum. Mungkin ketika diawali ketika ketemu guru ya tersenyum, bukan ketika ketemu guru siswanya lari, tapi ajak mereka untuk tersenyum. Tapi jangan terus-terusan senyum ya. Kalau terus-terusan senyum nanti takutnya siswa itu hilang. Nah, kemudian yang kedua sapa. Jadi biasakan mereka juga melakukan sapaan dalam guru. Nah, kemudian salam. Mereka juga salam. Sopan dan ya, itu yang kita harapkan ada sebuah perubahan perilaku yang terjadi. Apalagi SMK ini merupakan sebuah sekolah yang hospitality, jadi berfokus dalam pariwisata. Lalu nanti hidup di pariwisata itu juga harus terbiasa menerapkan. Nah, saya sering ketemu dengan siswa di beberapa sekolah yang saya kunjungi. Sampai di sana siswa itu menyapa kita dengan sapa Om Swastiastu atau selamat siang Bapak Ibu gitu. Jadi seperti itu yang dilakukan, dan harapannya kami program ini, penghimasan dari program ini juga nanti bisa terhimas kepada Bapak Ibu dari komunitas kecil ini dulu, dan nanti bisa menyebar ke komunitas yang lebih besar. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Nah, sini kita sebutkan bullying ya, karena yang namanya bullying itu sangat berbahaya sekali. Kemudian rajin belajar.
Ya, walaupun ya ini tanda-tanya besar ya rajin belajar ini. Ya, rajin belajar juga tanda-tanya besar untuk bisa mereka akui. Yang terakhir adalah menjaga nama baik diri, keluarga dan. Nah, dari kesepakatan kelas ini baru nanti kita bisa melakukan sebuah perubahan paradigma. Yang perubahan paradigma yang disebut dengan nanti segitiga restitusi. Nah, bagaimana prakteknya kita akan lihat videonya. Ya, videonya kita akan itu praktek yang sudah disiplin. Karena kalau real itu kita kembali proses. Ya, untuk mengubah sebuah paradigma karakter itu perlu proses yang lumayan panjang dan perlu penanaman yang berulang-ulang. Nah, ini semangat kelas. Nanti harapan kami dari Bapak Ibu nanti bisa melakukan itu ya. Kesempatan kelas kita mulai dari skup kecil dari kelas kita dulu, dari mata pelajaran kita ampuh, dari sana pelan-pelan nanti kita bisa mengubah karakter dari siswa secara umum. Jadi kelas dulu karakternya berubah, ya, kemudian nanti kalau umum ke semangat Bapak Ibu ya. Oke, kita nanti awali langkah itu membuat kesepakatan kelas. Bagaimana kesepakatannya? Apakah harus sama? Beda ya, tergantung nanti apa yang disepakati oleh siswa Bapak. Tergantung ya. Ini hanya satu kelas yang saya berikan contoh karena kelas lain ada kesepakatan juga. B5 itu dia sepakat membayar iuran kelas ke kas kelas tepat waktu. Nah, mungkin itu jadi masalah di kelasnya sehingga dia mengajak saya yang juga mengajar di sana untuk melakukan atau membuat kesepakatan tersebut. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bisa kita lakukan ya kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas. Baru bisa kita lakukan, kalau sebelumnya bisa kita lakukan. Ya. Di sini menurut Dian Gosen ya, di sini kembali buku Dian Gosen sebagai acuan menyiapkan nanti untuk melakukan restitusi. Yang pertama prosesnya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan di dalam proses segitiga. Ini segitiga apa namanya ini? Sama sisi ya? Sama sisi apa sama kaki? Sama sisi apa sama kaki? Sama kaki ya? Bukan sama sisi deh. Itu sama sisi ya karena dia merupakan sebuah proses yang tidak bisa lepas sendiri. Mungkin di sana gambarnya ya agak sedikit ditarik ke arah vertikal ya. Kita akan lihat dulu, terima kasih ya. Kita akan lihat dulu restitusi yang sudah dilakukan.
evaluasi yang dilakukan. Jadi ketika salah satu siswa yang sering tidak hadir dalam mata pelajaran yang saya ambil, jadi saya mencoba menerapkan segitiga restitusi, tapi sebuah proses segitiga restitusi itu tidak berdiri sendiri, tapi dia merupakan sebuah proses dari kita paham dulu, mulai dari motivasi, kemudian kebutuhan pokok manusia, sehingga di sana tidak ada kesan bahwa guru itu menghakimi siswa. Jadi pemahaman itu harus step-step itu kita pahami, baru kita bisa melakukan segitiga restitusi tersebut. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian, nah ini contoh yang kedua ya. Ini contoh yang kedua. Kenapa kita harus melakukan lagi gimana ceritanya? Kalau saya punya pulpen, saya nggak tahu pulpennya sama itu sama saya masa disini juga. Tapi siapa bertanya? Ini berapa pulpen ini juga? Kalau pada itu ya, saya mau juga kita beberapa kali sering diskusi apakah sudah mulai lakukan model menangkap diri seperti ini. Kemudian saya sadar bahwa paling saya dengan sekitar kemudian dari perbuatan yang dilakukan apa dengan hadir yang bagus dan berguna yang tepat. Itu beberapa yang saya lakukan ya untuk restitusi. Kemudian saya bilang tadi bahwa itu perlu proses. Ya, jadi mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan tadi, dari yang pertama dari Pak Dipta, kemudian yang berikutnya dari saya yang kedua, mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan pengetahuan yang berharga bagi Bapak Ibu semua ya. Dan semoga ini menjadi awal bagi kita untuk melakukan sebuah perubahan. Ya. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan terima kasih sudah berkenan ya mendengarkan ocehan dari kami, ya sharing dari kami, dan mudah-mudahan itu membawa manfaat. Dan tutup dengan puja stuti para masyarakat. Om Santi Santi Santi. Bapak Ibu, mungkin dari apa yang kami berdua paparkan ya, dari Pak Dipta, kemudian juga dari saya tadi yang kedua, kalau ada yang mungkin perlu kita perdalam kembali, waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Ibu, kurang lebih mungkin 3 penanya ya, sehingga nanti suasana ini tidak berjalan satu arah, tapi juga nanti bisa 2 arah. Silakan Bapak Ibu. Baik dari pertanyaan saya maupun dari Pak Dipta. Oke, Pak Doni, silakan. Mungkin bisa berdiri lagi. Baik, terima kasih atas waktunya. Terkait dengan kegiatan hari ini, saya menanyakan terkait dengan disiplin. Ya, disiplin tentunya kan orang mau oleh faktor eksternal.
dan disiplin, utamanya dalam mengerjakan tugas yang biar ada rasa tanggung jawab dari mereka. Mungkin itu saja. Kita bisa menjawab dulu nanti. Mungkin bisa ke depan dulu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ya dari Pak Budi. Tadi terkait bagaimana langkah atau cara kita untuk mendisiplinkan orang lain. Jadi setelah mungkin saya mempelajari secara mandiri tadi, kemudian setelah berbagi tentang disiplin positif. Artinya ketika kemudian kita berpikir bagaimana kita kemudian mengubah orang lain, mungkin jawabannya singkat ya, mulai dari diri. Jadi kadang-kadang kita berpikir bukan hanya cara mengubah, tapi cara berubah dari diri sendiri. Nah, karena tugas kita sebagai guru di sini, ya, karena guru itu kan ada guru kencing berdiri, ya siswa kita kencing berlari. Jadinya kita selalu dipakai sebagai teladan dari anak-anak kita. Jadi akan lebih akan lebih tepat dan akan lebih bermakna jika kita mengajarkan dengan memberi teladan. Jadi kita coba tantang diri kita dulu, dari kita ubah hal yang sepele, dari modifikasi perilaku kita dari yang eksternal ke internal. Mungkin kita geser dulu dari kemudian kemarin eksternal, kita kombinasikan dulu, berubah sedikit demi sedikit, mulai menyadari diri. Setelah kita sadar, kemudian itu ternyata bermanfaat, kemudian kita coba ibaskan itu, bahwa setelah saya berdisiplin, ternyata manfaat ini loh yang saya dapatkan. Mungkin dari situ siswa juga akan terinspirasi, dan kemudian alangkah akan terangnya dunia jika kita saling menyadari semuanya bahwa disiplin yang ada itu bukan disiplin yang biasa muncul dari faktor luar, tetapi memang sadar bahwa apa yang kita yakini itu memberikan manfaat bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Jadi terima kasih Pak Kade, terima kasih pertanyaan luar biasa dari Pak Doninya. Jadi mudah-mudahan masih semangat ya Pak Ibu ya. Semangat. Oke, jadi kalau kita lihat dulu tentang disiplin apa yang disampaikan oleh Pak Kade kita tadi. Kalau kita bicara alur merdeka, dari M dulu mulai dari diri. Kita harus lihat dulu dari diri. Apakah kita sebagai seorang guru itu sudah disiplin? Karena dalam konsep teori dari Kerajaan Dewantara bahwa kita lihat adalah inasum. Artinya seorang guru itu harus menjadi contoh dari sana, baru kita akan bisa menerapkan disiplin itu kepada siswa. Kalau kita belum bisa menerapkan itu, tentunya kita akan sulit untuk mengajak siswa itu. Jadi mulai dari diri dulu, dari pelan-pelan nanti kita paradigma perubahan itu kita lakukan. Karena yang namanya kembali bahwa yang diharapkan adalah sebuah paradigma perubahan dalam konsep kita sebagai seorang guru dalam konsep pengajar. Tentunya hubungan yang harmonis dengan orang tua dan juga dengan masyarakat di sekitarnya itu juga harus selalu kita jaga. Karena dalam konsep pusat pendidikan, sekolah itu hanya satu bagian lainnya adalah orang tua dan jadi dengan itu kita bisa melakukan komunikasi, tentunya hasil yang diharapkan pada anak itu disiplin itu tentunya lebih mudah kita. Jadi guru itu atau sekolah itu bukan penyebab tunggal dari berhasil dalam proses pendidikan di Indonesia secara umumnya, tapi juga adalah penting dan sekolah, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mensinergikan. Itu penting. Terima kasih. Mudah-mudahan puas ya. Dan kalau tidak puas ya puas-puas saja gitu ya. Oke. Dari Bapak Ibu guru yang lain ada? Oke, dari Bu Setiayu silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya menanyakan dalam menangani masalah siswa, yaitu kita sebagai manajer. Terkadang jika kita menangani masalah siswa dengan tahap seperti itu, siswa yang
memang memiliki perilaku yang memang bandel seperti itu, kita kadang sulit, dan dia berpikir oh gurunya juga tidak begitu memberikan saya hukuman atau hanya menanyakan seperti itu, besoknya dia pasti akan mengulangi lagi. Bagaimana caranya meningkatkan pemahaman diri pada siswa sehingga dia itu memang sadar diri dan tahu bagaimana porsinya sebagai siswa sehingga dia tidak bandel lagi di sekolah. Saya jawab dulu nih. Oke, terima kasih Gusti Ayu atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan peran Gusti Ayu dan saya di BKN. Jadi kalau kita lihat menghadapi siswa yang bandel itu ya, itu sesuatu yang menguras emosi kita. Ya, beberapa kali dipanggil, beberapa kali dinasehati, itu tidak mempan. Ya, mungkin kalau orang Bali bilang pasangnya bapak, kita sebagai guru ya harus pelan-pelan. Jadi banyak-banyaklah makan sosis ya sehingga khusus mungkin kebanyak gitu ya. Jadi dalam hal ini kita harus melihat apa yang menjadi latar belakang dari perilaku siswa. Kalau dari saya, kita harus melihat dulu latar belakang keluarganya. Karena kalau kita paham bahwa sebuah perilaku itu bukan penyebab bunga, ya nanti terus penyebab bunga, tapi juga ada perlindungan baik keluarga maupun The first grade will be ending in 5 minutes. di sana kita paham posisi siapa, posisi siapa. Kemudian kebutuhan apa yang belum kita penuhi dari sana. Dari 5 kebutuhan di kepala kita tadi yang mana belum terpenuhi. Dan dari sana kita masuk yang kebutuhan mana yang belum terpenuhi dia. Dan setelah kita masuk, dan saya yakin ketika kebutuhan itu bisa kita sentuh, saya itu akan menangis. Dan seperti kasus Mimi gitu ya, Sarayu komik kita Wahyudi itu, ternyata dasar perilakunya dia di sekolah sering tidur, bandel itu karena dia kurang kasih sayang. Ternyata kebutuhan kasih sayang itu ya kurang dari dia. Dan ketika saya melakukan proses wawancara, dia menangis dan dia cerita bagaimana masalah yang terjadi di keluarga. Nah, misalnya kita bisa masuk dulu pelan-pelan ya, menanamkan apa perilaku positif yang harus dilakukan, dan kemudian nanti proses restitusi posisi kita sebagai manajer itu adalah sebuah proses yang pertama. Tidak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, saya yakin ya. Itu proses yang tidak instan ya. Itu proses yang berjenjang. Pelan-pelan sekali harus kita lakukan sehingga nanti perubahan paradigma berpikir itu akan terjadi. Karena yang namanya proses internalisasi, ya kalau kita bicara kebudayaan, itu adalah sebuah kebudayaan. Proses internalisasi itu merupakan lumayan banyak. Dan kembali seperti yang saya bilang di awal, pasang kita harus, artinya perut kita ini yang khususnya harus tahan, ya biar sehingga kita tidak cepat marah. Ya. Itu sebuah proses, dan saya yakin banyak. Dan kita harus meyakini bahwa hasil akhir yang kita harapkan itu pasti menemukan sebuah hasil yang positif. Mungkin dari pertanyaan mau tambahkan. Oke, baik. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mayan, tadi sudah sangat jelas ya, saya nggak ulang. Mungkin saya tambahkan, saya kaitkan juga sedikit dengan materi tadi. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, mungkin bukan hukuman yang kemudian menjadi solusi, bukan ganjaran seperti itu, tapi sebagai posisi manajer, ya kita mencari tahu kenapa kemudian dia melakukan kesalahan. Artinya kan tadi kita sudah mengenal ketika kebutuhan dasar seorang manusia tidak terpenuhi, bisa saja dia melakukan hal-hal yang kemudian menyimpang dari aturan yang dari sekolah. Nah, setelah itu kita tanyakan alasannya. Setelah itu kita coba kembalikan ke dia apa hal yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan dia, apakah itu sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang memang kita sepakati. Setelah itu misalnya dari sana mungkin dia sadar, artinya secara pribadi dia sudah menyadari, oh ternyata hal ini tidak baik buat saya, gimana. Artinya proses penyadaran itu bukan dengan hukuman, bukan dengan hal-hal yang di luar, tapi dari dalamnya. Setelah itu kita tanyakan untuk memperbaiki itu apa yang perlu dilakukan. Jadi usahakan solusi itu muncul dari diri, gitu ya.
Jadi yang kita perbaiki bukan tindakannya, tapi apa sumber yang kemudian bisa memunculkan tindakan itu. Jadi itu yang mungkin kita lebih sadari. Mungkin perlu proses, itu yang penting. Dari IPA kontrol itu mungkin ya saya sendiri menyadari bahwa selama ini kan saya lebih condong ke sebagai teman atau sering sekali sebagai hukum. Kita jarang sekali ketika dia salah ya langsung kita tanpa mendengarkan alasan kita langsung nggak jarang berlaku satu orang, kita tidak menanyakan latar belakang itu. Mungkin itu tambahan sedikit aja. Terima kasih Mbak Dita. Mudah-mudahan Bu Gusti Ayu bisa ya. Oke, lagi satu mungkin atau sudah pas Bapak Ibu? Sudah pas ya Bapak ya? Ya, mudah-mudahan forum ini bisa membantu kita ya. Oke, saya mewakili Pak Kadek Dita Wardana mengucapkan terima kasih atas sumbangsi Bapak Ibu berkenan menjadi audien dalam sebagai komunitas yang menjadi langkah awal kita untuk melakukan perubahan. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang ini diwakili sudah menemani kegiatan kami kurang lebih 1 jam ini. Terima kasih dan mohon maaf dari apa yang kami paparkan tadi mungkin kurang bisa membahas dari Bapak Ibu. Mohon dimaafkan nih, mohon dimaafkannya Bapak Ibu bahwa kami ini bukan alat pembahas. Terima kasih. Dan akhir kata kami tutup dengan pujian seperti para sakti. Om Sakti Sakti Sakti. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif, saya memiliki paradigma baru menjadi seorang guru. Menurut saya, dengan metode restitusi ini, saya bisa lebih tenang dalam menangani masalah yang saya buat. Karena ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak langsung dihukum oleh guru, melainkan saya diberikan bimbingan atau solusi agar saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Dan juga saya harap semua guru bisa menerapkan metode ini agar para siswa tidak merasa tertekan saat mereka melakukan kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya yang dilakukan oleh Bapak Guru itu sangatlah menarik karena jika saya melakukan kesalahan tidak langsung dimarahi, melainkan diberikan bimbingan untuk menemukan solusi dari masalah yang saya buat. Dan juga saya harapkan kepada semua guru-guru agar bisa menerapkan hal seperti tersebut. Terima kasih.